Kasus penabrakan penjamret di Jogja ini lagi viral cuy, dan ini bukan sekedar viral biasa, ini perkara serius yang memicu perdebatan panjang, baik di ruang publik maupun secara hukum, karena menyentuh satu batas yang sensitif antara bela diri sebagai reaksi manusiawi dan kelalaian menurut aturan hukum saat mengejar pelaku kejahatan. Kejadiannya berlangsung pada April 2025 yang lalu cuy, di kawasan Jalan Solo Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Saat itu, seorang pria bernama Hogi Minaya berusia 43 tahun cuy, berkendara mengiringi istrinya sepulang belanja menggunakan mobil, sedangkan istrinya yang ada tepat di depannya menggunakan motor. Istrinya yang bernama Arsita jadi korban penjambretan tas tepat di depan matanya cuy. Ngelihat istrinya dijambret, tanpa banyak pertimbangan, dia langsung ngejar dua pelaku penjambretan itu yang kabur pakai motor. Pengejaran itu pun kemudian berubah jadi adu kecepatan di jalan raya cuy, dan di dalam situasi yang chaos kayak gitu terjadi senggolan antara mobil yang dikemudikan oleh Hogi dengan motor para penjambret ini. Dampaknya sangat fatal cuy, motor melesat kenceng nabrak tembok. Ada juga informasi yang bilang nabrak trotoar dulu gitu kan, gua nggak tahu. Yang jelas kedua jambret ini akhirnya meninggal dunia. Karena kedua pelaku meninggal, kasus penjambret ini sendiri otomatis dihentikan oleh polisi cuy. Secara hukum perkara jambretnya selesai, tapi persoalan nggak berhenti di situ cuy. Fokus kasus langsung bergeser, bukan lagi soal aksi jambret, tapi soal apa yang dilakukan Hogi saat melakukan pengejaran. Polisi kemudian menetapkan Hogi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas, bukan atas tuduhan pembunuhan, melainkan karena diduga melanggar aturan berkendara yang mengakibatkan meninggalnya dua orang sekaligus. Keputusan ini pun langsung memicu reaksi keras dari publik cuy. Banyak pihak menilai apa yang dilakukan Hogi ini hanya sebuah reaksi spontan untuk membela istrinya cuy, termasuk Habibur Rahman, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Tapi di sisi lain ada hukum lalu lintas yang tetap berlaku cuy, dan kalau emang ditemukan unsur kesalahan dalam berkendara, aparat tetap berkewajiban untuk menindak gitu kan. Itu logika penegak hukum, wajar. Dan gue baca juga soal kasus ini di banyak pemberitaan, katanya perkara ini udah dilimpahkan ke kejaksaan. Bahkan sempat dilakukan proses mediasi antara keluarga Hogi dan keluarga para pelaku, termasuk pembahasan kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice. Dengan begitu sangat jelas bahwa peristiwa ini bukan sekedar cerita sederhana tentang seseorang yang nabrak jambret sampai mati cuy. Ada rangkaian kejadian yang saling berkaitan gitu loh. Aksi penjambretan, pengejaran, kecelakaan, kematian pelaku, sampai penetapan status tersangka karena unsur lalu lintas. Nah, rangkaian inilah yang membuat kasus ini jadi perdebatan serius dari sisi hukum maupun etika. Secara moral posisi gue jelas cuy, simpati gue ada di korban, bukan ke penjambret. Dua orang itu melakukan kejahatan, membahayakan nyawa orang lain saat berkendara, dan mereka sadar betul dengan resiko yang mereka ambil. Konsekuensinya pun bisa sangat fatal gitu loh. Dan mereka ini bukan korban polos yang lagi apes cuy, tapi aktor aktif dalam kekacauan tersebut gitu loh, titik. Tapi setelah emosi, kita juga harus berpikir rasional lagi gitu kan. Kita harus masuk ke wilayah yang lebih logis ya kan, yaitu akal sehat dan hukum. Yang perlu kita ingat, orang yang mengejar jambret ini bukan polisi cuy, bukan aparat penegak hukum. Kejadiannya pun berlangsung di ruang publik bernama jalan raya, ya kan? Dan jalan raya punya aturannya sendiri gitu kan. Begitu seseorang mengemudi dan melakukan manuver beresiko alias kejar-kejaran, adu kecepatan berujung senggolan, logika yang dipakai hukum pun langsung bergeser cuy. Ini jelas, ini bukan lagi soal emosi manusia, tapi soal tanggung jawab sebagai pengemudi. Di sini persoalannya bukan niat membunuh atau enggak cuy. Fokusnya ada pada akibat dari tindakan yang dia ambil gitu loh. Dan jangan juga lupa, hukum kita ini bekerja dengan prinsip result based. Artinya ada perbuatan, ada akibat, lalu ada pertanggungjawaban. Mau niatnya nolong istri, panik, marah, ataupun merasa heroik sekalipun, kalau akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya akhirnya mengakibatkan dua orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, negara nggak bisa kemudian menutup mata dan berpura-pura nggak pernah terjadi apa-apa gitu loh. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan yang juga valid cuy, apakah pantas orang ini diberlakukan seperti kriminal kelas kakap? Menurut gue sih enggak ya. Ini jelas wilayah atau kasus abu-abu gitu loh, wilayah dimana hukum positif bertemu dengan emosi manusia. Dan di wilayah seperti ini, pendekatan yang paling masuk akal bukan balas dendam hukum, tapi pendekatan restoratif. Dan yang sebenarnya bikin publik marah itu bukan semata-mata karena kasus ini diproses cuy, tapi karena kesan yang muncul di permukaan. Pelaku kejahatan meninggal, sementara orang yang membela diri justru ditetapkan sebagai tersangka. Secara psikologis dan sosial ini nggak enak banget untuk dilihat gitu loh. Dan kalau kita mau lebih dalam lagi, dan kalau kita mau jujur-jujuran gitu kan, semua yang dipandang masyarakat adalah
sebuah penyelewengan yang berhubungan dengan institusi kepolisian pasti bikin masyarakat muak gitu loh. Dan ini sejurus dengan hasil survei publik, institusi ini selalu ada di bawah institusi-institusi yang lain gitu loh. Dan kalau posisi gue dirangkum gitu ya dengan sangat jujur gitu cuy, kira-kira begini, Jambret tetap bersalah penuh secara moral cuy, ya tentu saja ya kan. Dan orang yang mengejar itu juga nggak jahat dan nggak punya niat jahat, of course ya. Dia cuma pengen mempertahankan dan memperjuangkan haknya dan gak ada niatan menghilangkan kedua nyawa penjambret ini. Tapi tetap punya tanggung jawab hukum. Dan di sini gue setuju negara wajib memproses, tapi jangan kaku dan kehilangan akal sehat gitu loh. Karena hukum tanpa nurani itu kejam. Sebaliknya, nurani tanpa hukum cuma melahirkan kekacauan. Dan kasus ini berada tepat di tengah-tengah cuy. Dan biasanya orang-orang yang sok melihatnya hitam putih bukan sedang mencari keadilan, tapi sedang cari panggung dan perhatian. Dan menurut gua cuy, seharusnya penanganan kasus seperti ini dilakukan dengan cara yang rapih dan juga masuk akal cuy. Pertama, negara tetap harus hadir, nggak usah sok galak gitu ya. Proses hukum tetap diperlukan, iya, tapi bukan untuk menghukum secara membabi buta, tapi untuk menjaga presiden, bukan presiden ya. Karena kalau kasus semacam ini dibiarkan mentah-mentah tanpa proses cuy, besok-besok kejadian lagi, orang bisa gitu loh menghabisi maling motor, maling helm, atau maling apapun lalu berdalih itu adalah emosi sesaat. Dan kekacauan ini justru jadi sesuatu yang dianggap normal gitu loh. Dan negara nggak boleh kalah sama emosi massa. Tapi setelah itu jalur yang dipilih haruslah jalur yang paling manusiawi. Karena ini jelas bukan pembunuhan kok, ya kan? Bukan pula tindakan dengan niat menghilangkan nyawa. Ini adalah kecelakaan yang lahir dari situasi ekstrim. Karena itu pendekatan yang paling masuk akal adalah restoratif justice. Gelar perkara secara terbuka dan transparan. Libatkan keluarga kedua belah pihak, akui adanya kesalahan prosedural tanpa langsung menstempel orangnya sebagai penjahat atau tersangka. Yang ketiga, kalaupun ya harus ada sanksi, biarlah sifatnya simbolik gitu loh, bukan destruktif. Sanksi yang proporsional aja maksud gua, itu menurut gua udah cukup gitu loh. Entah itu administratif, pelatihan keselamatan, atau kewajiban sosial. Penjara itu seharusnya jadi opsi terakhir, karena penjara diperuntukkan bagi mereka yang emang berbahaya di mata publik gitu loh, bukan untuk orang yang bereaksi spontan demi melindungi keluarganya. Dan yang keempat, dan ini jarang banget dibahas gitu ya, negara perlu belajar dari kasus seperti ini cuy. Kenapa warga negara itu merasa harus mengejar dan menghukum pelaku kejahatan itu sendiri gitu loh, tanpa peran penegak hukum. Karena ada persepsi bahwa kejahatan kecil sering lolos tanpa konsekuensi. Ini alarm serius bagi sistem keamanan dan patroli. Kalau negara hadir dengan cepat dan terasa nyata cuy, warga itu nggak perlu berubah menjadi vigilanti dadakan gitu loh. Dan intinya sederhana, jangan mengglorifikasi tindakan menabrak orang ya, meskipun korbannya itu jambret atau pelaku kejahatan yang lain. Tapi juga jangan mengkriminalisasi orang waras yang lagi panik dan bereaksi secara manusiawi juga untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak mereka. Hukum itu harus ditegakkan, iya, tapi dengan akal sehat, bukan dengan ego institusi. Karena keadilan bukan soal siapa yang mati dan siapa yang hidup gitu loh. Keadilan itu soal proporsi, konteks, dan dampak jangka panjang. Dan saat hukum kehilangan semua itu, dia berhenti jadi penjaga ketertiban dan berubah jadi sebuah mesin yang justru membuat masyarakat makin sinis terhadap negara.